Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Terra Nova 2008. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zilin yang dipenjara seumur hidup atas pembunuhan 6 orang pria. Lalu, ia pun dibawa untuk menemui seorang kepala penjara yang bertanya tentang mimpinya Zilin. Sebagai informasi, Zilin bukanlah satu-satunya orang yang mengalami hal ini, melainkan di sana juga terdapat berbagai tahanan lain yang juga ditanyai pertanyaan serupa. Orang-orang itu terdiri dari Moryak yang berkata ingin melihat laut, Yakut yang ingin menyaksikan perang melawan Cina, Obezianka yang tidak mau berbicara, Obezian yang ingin bekerja di penjara ini dan menjadi gubernur, Tolia yang ingin mengikuti kemajuan stasiun luar angkasa, dan terakhir Sipa yang ingin melihat wanita lagi. Akan tetapi, jawaban Zilin sendiri tidak pernah ditampilkan selama film ini berlangsung. Gubernur memberitahu mereka semua bahwa mereka telah dipilih untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Yang dimana tidak lama setelah itu, semua tahanan pun langsung disuruh untuk naik ke sebuah kapal. Sama seperti di penjara yang sebenarnya, para tahanan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Вижу топовый красный бортовой. Скоро попрыгнем, вышел из строя. Судно лишено... И этих слесарей. Клиентов в яму. Ya, walau pada akhirnya salah satu tahanan alias si Obezian malah bertindak selayaknya seorang bos. Bahkan ia juga tidak segan-segan membunuh seorang pria demi mengakuisisi tempat tidur dari pria malang tersebut. Dan di saat para tahanan mulai melakukan kekerasan, terlihat kalau Zilin tidak ingin ikut-ikutan. Begitu juga halnya dengan Sipa yang memiliki beberapa masalah mental dan akan selalu menggambar di dinding serta berbicara tentang omong kosong. Dari situ, waktu demi waktu pun berlalu dan semua orang sudah terlihat tenang. Понимаешь, нужен постоянный креатив. Вот и чертям. А черти устали, надоело им. Я в аду буду работать. Пытки придумывать. Hanya saja, momen ini pun harus rusak dalam sekejap setelah terdapat sebuah kelompok yang sengaja melarikan diri untuk mencari rekan-rekan senegaranya. Melihat hal ini, Obezian sengaja berpura-pura bernegosiasi hanya untuk membunuh orang yang dicari oleh mereka. Hal itu pun langsung menyebabkan kerusuhan di antara kedua kubu sampai-sampai mereka bergegas untuk memukul serta membunuh satu sama lain. Namun, tindakan tersebut tidaklah membuat seorang laki-laki tua bernama Steri tertarik sama sekali. Yang dimana hanya butuh beberapa menit, terlihat kalau para penjaga sudah tiba di TKP demi memberikan peringatan agar kericuan ini segera diakhiri. Di sisi lain, para tahanan juga dibikin sadar bahwa mereka semua sudah sampai di tempat tujuan. Dengan begitu, maka mereka pun langsung ditinggalkan di sebuah pulau kecil sambil terus diperingati oleh Mr. Olafsson dan juga Martha selaku kepala proyek Terra Nova. Konsep penjara bernama Terra Nova ini dibentuk untuk pertama kalinya setelah putusan hukuman mati tidak lagi diperbolehkan di semua negara. Yang berujung, sel-sel tahanan di seluruh dunia tidak lagi cukup untuk menampung para tahanan yang terus bertambah banyak, dan bahkan populasinya sudah mencapai 99% dari total populasi dunia. Itulah sebabnya pemerintah Rusia sengaja menawarkan pulau kecil ini dengan tujuan mempercepat proyek Terra Nova yang juga terus-terusan didanai oleh beberapa organisasi internasional. Tidak heran jika sebuah satelit akan mengawasi para tahanan sepanjang waktu, serta terdapat juga beberapa alat komunikasi yang mengapung di sekitar pulau tersebut. Usut punya usut, setiap harinya salah seorang dari tahanan diizinkan untuk menekan sebuah tombol yang berwarna merah agar bisa memberitahu apa yang sekiranya dibutuhkan.
Dan apabila pada saat itu tombolnya berubah menjadi warna hijau, maka bisa dibilang permintaannya sudahlah diterima. Dan sebelum benar-benar pergi, terlihat kalau para penjaga langsung menjatuhkan setumpuk kunci borgol di atas pasir pantai, yang dimana tiap kunci itu berisi nomor dari masing-masing borgol para tahanan. Dari sini, salah seorang tahanan yang bernama Ali pun mulai menguasai situasi tersebut. Ali mendapatkan jaket beserta sepatu yang bagus untuk dirinya, sedangkan Steri malah mencoba untuk memilih seorang pria yang akan ditenggelamkan pada saat itu. Namun, momen tersebut pun langsung dijadikan kesempatan untuk melakukan serangan balik sampai-sampai lusinan orang harus mati dalam pertarungan tersebut. Ali ditewaskan oleh Moriak dengan batu, Steri juga ditewaskan oleh Obezian dengan batu, dan 3 orang lainnya harus tenggelam di dasar laut secara sia-sia. Kini, semua tahanan yang tersisa pun mulai bergegas pergi ke sebuah gudang untuk mendistribusikan berbagai persediaan, tapi tidak dengan Obezian yang terlihat sibuk untuk membuka borgolnya secara paksa. Di sisi lain, Zilin terlihat sedang mengemas banyak perbekalan ke dalam tasnya, sambil terus mendengarkan Sipa yang mengatakan bahwa tidak mungkin makanan-makanan ini akan bertahan selama 3 bulan. Dan hal itu pun langsung membuat Sipa yakin untuk bertahan hidup sendiri, serta berharap semoga ia berhasil menemukan jalan keluar dari pulau tersebut. Sama halnya dengan Sipa yang memutuskan untuk menjelajahi pulau itu, Zilin pun malah tidak sengaja menemukan sebuah area kering dan juga terdapat beberapa formasi batuan untuk berteduh. Sembari berjalannya waktu, kali ini Zilin benar-benar merindukan keluarga kecilnya yang sudah lama tidak ia jumpai. Tapi mau bagaimana lagi ya? Ia tidak bisa berbuat banyak dan harus tertidur pada saat itu. Beberapa saat kemudian, Zilin pun mulai terbangun setelah ia mendengar suara-suara eratan dari beberapa hewan. Yang sialnya, suara itu menandakan kalau seluruh persediaan Zilin sudahlah digerogoti oleh tikus-tikus. Tidak lama, hujan pun mulai terlihat turun. Dan mau gak mau, Zilin harus terus berteduh di bawah formasi batuan sambil terus menyalakan api untuk menghangatkan badannya. Barulah setelah hujan berhenti, ia mulai menangkap seekor burung agar bisa dijadikan santapan untuk sementara waktu. Kebetulan di saat yang bersamaan, Sipa tidak sengaja melihat keberadaan Zilin. Yang kali ini mereka berdua sengaja melakukan perjalanan bersama-sama. А я, кстати, мог бы поспорить с твоей бабушкой. Так ты хочешь, чтобы тебя рядом с ними? А пока мне нельзя умирать. Segala hal kecil namun menghibur pun sangatlah penting ya jika berada di pulau terpencil seperti ini. Sampai-sampai Zilin sendiri hanya mendapatkan lipan air ketika dirinya sedang asik memancing. Beberapa menit setelah itu, Zilin pun terkejut setelah ia tidak sengaja menemukan sebuah bagian dari pesawat amfibi. Yang benar saja, tidak jauh dari lokasinya, Zilin pun kembali memiliki harapan setelah ia berhasil menemukan sebuah pesawat amfibi yang masih utuh. Apalagi, ia memiliki keahlian untuk menerbangkan pesawat tersebut sebisa mungkin. Tapi sayang, 2 orang pria tidaklah cukup untuk memindahkan pesawat itu ke sebuah permukaan yang lebih datar. Alhasil, pada saat ini mereka memutuskan untuk kembali lagi ke basecamp awal. Sialnya, situasi di basecamp benar-benar tidaklah mudah bagi semua tahanan.
Obezian beserta gengnya selalu bergegas untuk mengendalikan situasi sambil terus berbagi perbekalan agar ia bisa dipanggil dengan sebutan gubernur. Parahnya, secara mendadak para tahanan pun disuruh oleh Obezian untuk kembali secepat mungkin secara tiba-tiba. Dan seseorang yang berada pada posisi paling belakang harus terbunuh serta dijadikan makanan bagi para tahanan. Beruntung, Zilin dan Sipa berhasil melewati itu semua dan mereka pun tidak akan dimasak oleh para tahanan bengis. Пепел летит! Иди сюда. Disitulah Sipa pun mulai mendengar beberapa suara dari gengnya Obezian yang sengaja datang untuk memanggang seorang tahanan. Merasa tidak mungkin hanya berdiam diri menyaksikan orang tersebut diikat ke sebuah tiang, Sipa langsung bertekad untuk memberinya sebuah air sebelum orang itu benar-benar dijadikan makanan oleh mereka semua. Keesokan paginya, Zilin sengaja menghampiri Obezian demi bisa menawarinya sebuah kesepakatan. Isi dari kesepakatan itu adalah Zilin akan memberitahu sebuah lokasi dari pesawat, sedangkan Obezian harus membiarkan Zilin, Sipa, Obezianka, dan juga Tolya membuat sebuah permintaan kepada kepala penjara. Namun, dikarenakan perahu mereka sudah bergerak cukup jauh, Obezian kembali memerintahkan mereka semua untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Disinilah Yakut mencoba untuk menghadapi Obezian and the gang. Tapi sial, hal itu berujung kepada dirinya yang harus tewas dalam sekejap. Sementara itu, Sipa malah tercebur secara tiba-tiba dan beruntungnya ia berhasil ditarik kembali oleh Zilin. Yang sialnya lagi, pada saat itu jugalah Tolya pun dibikin sadar kalau alat komunikasi yang terpasang benar-benar tidak berfungsi. Ya, kalau udah kayak begini sih, mau gak mau mereka berempat harus kembali lagi ke pulau itu. Sesampainya di pulau, kelompoknya Obezian pun mengingatkan bahwa sekarang ini mereka memiliki banyak tubuh untuk yang bisa dimakan nantinya. Akan tetapi, Tolya mulai memperingatkan kalau tubuh-tubuh itu tidak layak dimakan dan harus segera dikubur sebisa mungkin. Летим! Ага. Тут в тему гундосил. Не в кайф сейчас второй барак слететь. Алло! Кого видят? Ставки продуктов осталось 25 дней. Sebagai pria jantan, Zilin tidak ingin menjilat ludahnya sendiri yang kali ini ia langsung memandu sekelompok tahanan menuju ke lokasi dari pesawat amfibi. Secara bersama-sama, mereka semua mulai membongkar pesawat tersebut agar bisa dibawa ke base camp dengan lebih mudah. Hanya saja, seketika itu juga para penjaga pun terlihat sudah tiba di pulau itu. Lebih tepatnya, pulau ini sendiri akan diisi lagi oleh para tahanan berdarah Amerika. Kelompok tahanan itu juga memiliki seorang pemimpin dengan tubuh yang sangat besar sampai-sampai Zilin berkeinginan untuk menjabat tangannya. Hey, dog. Get the key. Namun apa daya, pria itu tidak meladeni Zilin, melainkan ia malah memukulnya dan hal tersebut langsung memicu pertarungan di antara kedua kubu. Ya, bisa kalian lihat sendiri, para tahanan berdarah Rusia harus berduel dengan para tahanan berdarah Amerika. Waktu demi waktu terus berjalan, kericuan ini pun semakin di luar kendali. Dan tidak bisa dipungkiri, para tahanan Rusia jauh lebih kuat serta mendominasi pertempuran ini.
Yang sayangnya, kericuan itu ternyata sudahlah diawasi oleh si kepala proyek alias Martha. Menyadari kalau lebih dari 40% tahanan sudah terbunuh, Martha langsung menelpon kantor pusat sambil memerintahkan seluruh penjaga untuk menembak semua tahanan. Beruntung, pada saat itu masih terdapat beberapa tahanan yang berhasil selamat setelah bersembunyi di balik bukit bebatuan. Lebih rincinya, tahanan-tahanan itu terdiri dari Zilin, Sipa, Arzanov, dan juga Tolya. Ой. Зря его Давай толкай. Готовы? Tanpa pikir panjang, secara bersama-sama mereka langsung mendorong pesawat amfibi itu untuk keluar dari pulau ini secepat mungkin. Akan tetapi, hal itu ternyata bukanlah pilihan yang tepat bagi Sipa sendiri, yang dimana ia lebih memilih untuk berlari ke bukit agar bisa menyebur ke dalam laut. Namun lagi-lagi, pesawat itu malah ditembaki terus-menerus oleh para penjaga dan berujung Sipa beserta Arzanov harus tewas dalam seketika. Ya, pada akhirnya dalam segala perjuangan ini hanya ada satu tahanan yang berhasil selamat dari kejamnya proyek Terra Nova. Yang tidak lain tidak bukan, ia adalah Zilin dan ia sendiri sudah benar-benar menjadi last man standing. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Terra Nova 2008. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.